Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa menyampaikan makalah ini. Selanjutnya, sholawat serta salam terhadap baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kepada yang terhormat Bapak Taufik Siraj. Juga tak lupa kepada teman-teman kami. Saya Putri Cintia Melani Aji sebagai moderator, ditemani oleh dua teman saya, Alivia Restu Ayu Fauziah sebagai pemateri pertama, dan Nurul Izzah sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam. Kepada teman saya, Alivia Restu Ayu Fauziah, sebagai pemateri pertama, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pendidikan merupakan input instrumental bersama dengan kurikulum. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan, materi pendidikan memiliki peran yang penting. Yang kedua adalah konsepsi Islam tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya adalah Allah juga berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam banyak tingkatan derajat. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan orang yang berilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada 4 skill yang harus dikuasai dalam keterampilan, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan berinovasi, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Yang ketiga adalah sikap. Sikap adalah suatu persiapan, bertindak atau berbuat dalam suatu arah tertentu. Contoh-contoh sikap terpuji dalam Islam adalah jujur, ikhlas, pemaaf, dan masih banyak lagi. Adapun contoh-contoh sikap tercela dalam Islam adalah pemarah, iri, dengki, dendam, sombong, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia menurut Islam. Di masa baginda Nabi Muhammad SAW, ilmu yang ada belum berkembang sebesar pada saat ini. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12 adalah masa-masa kejayaan atau keemasan umat Islam. Pada masa itu, umat muslim mengembangkan ilmu yang tidak pernah ada dalam sejarah. Dimulai dengan Rasulullah yang mengutus sahabatnya untuk menulis Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan surat dan ayat pertama yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Berawal dari Al-Quran muncul beberapa ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti saat banyak orang yang memalsukan hadis. Oleh karena itu, pada masa dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz mengembangkan ilmu hadis untuk menentukan sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Pada tahun 870 sampai 901 Masehi, Al-Farabi dalam bukunya Ifta al-Ulum mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut. Berikut ini adalah ilmu yang diklasifikasikan oleh Al-Farabi.
Tidak jauh berbeda dengan Al-Farabi, Ibnu Khaldun juga membuat klasifikasi ilmu pada tahun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Berikut ini adalah klasifikasi-klasifikasi ilmu yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Di Indonesia juga pernah dilakukan pembidangan ilmu. Ilmu-ilmu yang dilakukan pembidangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus menjadi materi pendidikan dalam Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada manusia agar menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dasar filsafat Islam adalah: 1. Percaya bahwa akhlak termasuk di antara makna yang terpenting dalam hidup ini. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan akhlak, baik dari segi teori maupun praktek. 2. Percaya bahwa akhlak itu adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam sehingga timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang. Hal ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Yang ketiga adalah percaya bahwa akhlak Islam adalah akhlak kemanusiaan yang mulia. Ini sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat serta memenuhi kebutuhan perseorangan dan masyarakat dalam segala waktu dan tempat. Yang keempat, percaya bahwa tujuan tertinggi agama dan akhlak dalam menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kesempurnaan jiwa bagi setiap pemeluknya, serta menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan, dan keteguhan bagi masyarakat. Yang kelima adalah percaya bahwa agama Islam adalah sumber terpenting bagi akhlak Islam. Ini merupakan sumber terpenting dalam menentukan akhlak yang baik ataupun yang buruk. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami kelompok 2. Bila ada salah ucap kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.